Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, shaimin wa shaimat, pemirsa sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bersua dalam kajian Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan berbincang dengan ma'asyiral muslimin, muslimat sekalian, sebuah tema yang menarik untuk kita segarkan kembali, yakni indahnya berbagi. Tema ini narasinya milenial. Sesungguhnya yang baku adalah berbagi itu bisa kita tarik kemana, infak misalnya, atau sodakoh misalnya, atau bahkan zakat. Ini adalah dalam konteks dan sekaligus dalam ranah berbagi. Narasi-narasi infak misalnya kita temukan di dalam awal surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah bahkan berbagi atau infak itu menjadi takaran seseorang seberapa jauh kualitas keimanan dan ketakwaannya. Jadi misalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu adalah takaran seberapa jauh kadar ketakwaan seseorang itu kemudian diukur seberapa jauh dia mau berbagi atau berinfak. Itu satu contoh. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, terutama di hari-hari yang sangat mulia ini, dalam bulan Ramadan ini, alangkah indahnya sekiranya kita ini kemudian memiliki kesadaran yang penuh akan makna yang terdalam ketika kita ini mau berinfak atau mau berbagi, bersedekah atau bahkan zakat. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Kalau kita misalnya melihat atau kemudian menelusuri bahwa sesungguhnya berbagi, apakah itu infak, sedekah dan zakat, itu juga merupakan takaran apakah seorang ini termasuk dalam kategori orang-orang yang bijaksana atau yang bajik atau tidak. Ini menarik. Misalnya kita telusur ke dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kalau di mukadimah tadi saya melansir betapa seorang yang dikategorikan memiliki kadar keimanan yang baik itu adalah orang-orang yang mau berpuasa Ramadan dalam konteks. Kemudian ending dari orang laku puasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang memiliki kadar ketakwaan yang baik di sisi Allah. Maka firman yang belakangan kemudian saya sampaikan ini memiliki paralel dengan
apa yang disebut dengan kadar ketakwaan seorang berkualitas atau tidak, yakni bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Seorang itu dikatakan bijak atau bajik itu tidak sekedar menghadapkan wajahnya ke arah timur atau ke arah barat, dalam konteks ini adalah sholat misalnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi sebenarnya orang yang disebut bajik atau baik itu adalah orang-orang yang kadar keimanannya kepada Allah bagus. Man amana billah wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal malaikat dan malaikat, dan seterusnya. Tapi mari kita kemudian melihat bahwa penggalan ayat yang kedua ini adalah wa atal mala ala hubbi. Jadi kita masih dituntut ke kadar ketakwaan kita, kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah seberapa jauh kita mau berbagi. Wa atal mal, membelanjakan sebagian mal atau aset atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua itu, yang notabene materi atau harta atau aset itu adalah kita suka. Wa atal ma'ala hubbihi, materi, harta, uang atau apapun benda yang kita cintai itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mau berbagi kepada sanak saudara kita di luar lingkungan kita, dengan kerabat kita dan lain sebagainya. Diberikan kepada siapa? Wa adal mala ala hubbi dzawil qurba, lingkungan terdekat kita, kerabat kita. Wal yatama, kepada yatim piatu. Wal masakina, orang-orang miskin. Wa ibnu sabil, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks ini mari kita coba melihat bahwa berbagi itu sesungguhnya ada pesan penting yang diberikan atau yang dimandatkan kepada kita kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan berbagi itu kita bisa performan di hadapan masyarakat luas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang soleh secara individual. Sholat kita bagus, kadar keimanan, keyakinan kita akan eksistensi Allah bagus, keyakinan kita akan hari akhir, malaikat dan sebagainya yang gaib itu bagus, kesolehan individual kita bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita belum berbagi, belum wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama dan seterusnya itu, maka kadar ketakwaan kita belum sempurna. Karena itu kita perlu mengeksplor kesadaran kita akan kemauan kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung barangkali, ada fakir miskin, yatim piatu, ibnu sabil dan lain sebagainya. Itu sebagai penanda bahwa kita tidak cukup hanya soleh secara individual atau soleh secara vertikal, tetapi kita harus soleh secara horizontal. Kita memperhatikan tetangga, saudara kita yang kurang beruntung. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita terus membangun kesadaran bahwa kita ini memang harus tampil sebagai sosok-sosok muslim, muslimat yang tidak hanya soleh di hadapan Allah secara individual, tetapi kita harus soleh secara sosial. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Satu contoh misalnya ketika dalam waktu pekan-pekan terakhir atau bulan-bulan Februari yang lalu masuk kepada Maret atau boleh dibilang musim hujan yang lalu, kita saksikan banyak kejadian-kejadian luar biasa yang menimpa saudara-saudara kita, baik karena
faktor banjir, musibah gunung meletus, longsor dan lain sebagainya. Ini adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang harus kita baca bahwa kita dituntut seberapa jauh kita mau berbagi, seberapa jauh kita mau berinfak, seberapa jauh kita mau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Karena faktor-faktor kekurang beruntungan dari saudara-saudara kita itu. Nah, karena itu Allah selalu mengajarkan kepada kita untuk balance di dalam berperilaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama berperilaku di hadapan publik atau di hadapan masyarakat luas yang notabene adalah itu saudara-saudara kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu hal yang mendasari mengapa kita harus berbagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentu sekedar sebagai contoh, secara pribadi saya bersama kawan-kawan pada saat banjir di Kota Semarang beberapa waktu yang lalu, kami tidak canggung-canggung untuk harus turun ke air berbagi, mohon maaf, sekedar nasi bungkus, sekedar beras atau sembako atau susu atau mie instan dan lain sebagainya. Itu adalah ekspresi bukan untuk riya atau untuk gagah-gagahan, tetapi ini adalah ekspresi orang-orang yang menginginkan di hadapan Allah kita ini adalah memiliki kualitas takwa dan keimanan yang holistik, yang utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam bulan Ramadan ini tentu mari kita jadikan momentum untuk memantik kesadaran kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu merindukan kasih sayangnya, selalu merindukan kita di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang selalu memperhatikan tidak hanya kepentingan-kepentingan pribadi kita, tapi kepentingan orang banyak, saudara-saudara kita. Kita tidak perlu ragu lagi ketika kita berbagi, karena garansi dari Allah Subhanahu wa taala itu bagi kita yang mau bersedekah, mau berbagi, mau berinfak, mau berzakat dan sebagainya, garansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yakni kita akan dilipat gandakan apa yang kita sedekahkan itu, apa yang kita bagi itu. Ini sungguh sangat indah secara spiritual dan sangat indah di ruang-ruang publik, bahwa kita ini beragama itu sejatinya adalah harus care, empati, simpati, dan bahasa orang-orang milenial sekarang tidak pelit, kira-kira begitu. Masyaallah muslimin muslimat rahimakumullah. Karena itu Allah menggaransi bahwa matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Ayat ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun di antara kita tanpa terkecuali, bukan karena berbagi itu berlatar belakang kekayaannya melimpah, bukan, tetapi berbagi itu sungguh merupakan panggilan dari nurani kita yang paling dalam. Berapapun kita memiliki rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kesadaran kita luar biasa datangnya dari dalam, maka kita akan enteng bagi yang kurang beruntung. Apalagi ada garansi seperti ayat yang tadi barusan saya sampaikan, yakni perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan satu bulir padi yang kemudian ditanam, dia akan tumbuh menjadi 7 bulir, dan masing-masing bulir itu akan berbuah 100 bulir. Ini menarik. Ini tentu bukan main-main, ini garansi dari Allah, bukan garansi manusia, tetapi garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ukuran orang yang beriman, ukuran yang orang yang bertakwa, ini 24 kali. Dan ini bisa dibuktikan secara faktual ketika kita mempraktekkan berbagi itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
garansi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membalas, ketika memberikan balasan apa yang kita keluarkan itu sekarang, hari ini. Kalau saya boleh bilang, ini cash. Tidak besok nunggu di akhirat. Itu masih terlalu lama. Hari ini begitu kita berbagi, begitu kita berinfak, hari ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengganti. Dan ini bisa kita dibuktikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, boleh kok kita misalnya mau menguji dalam tanda kutip, benar enggak sih Allah ini akan mengembalikan rezeki yang kita infakkan itu kepada saudara? Boleh. Satu contoh ini pengalaman pribadi atau menurut Profesor Glock and Stark, ini yang disebut dengan religious experience. Suatu ketika, dan ini sering saya ceritakan, ketika saya masih kos sebagai mahasiswa dulu, datanglah seorang yang membawa proposal. Assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Hada wa kada. Intinya minta sumbangan atau sumbangan. Real, ma'asyiral muslimin, hari itu saya punya uang 5.000 rupiah. Bayangkan. Harusnya uang 5.000 itu saya gunakan untuk makan siang ini anak kos. Tapi apa yang terjadi? Dengan tentu saja dalam tanda petik sangat terpaksa, bismillahirrahmanirrahim, saya infakkan uang 5.000 itu kepada orang yang datang, yang menyampaikan kepada saya. Ya mohon maaf, saya agak nakal-nakal sedikit gitu. Gimana ya ini? Nanti saya mau tes lah Allah bagaimana mengembalikannya, begitu kan. Ini true story, ini tidak ngarang, ini cerita nyata apa yang saya lakukan, apa yang saya alami. Nah, ketika uang 5.000 saya berikan kepada saudara kami yang datang dengan bawa proposal itu, saya beberapa jam saya menunggu. Mana ini balasan Allah? Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam waktu kurang dari 1 jam saya mendapat telepon dari saya waktu itu. Namanya Susilo, mudah-mudahan sehat selalu beliau. Beliau telepon kepada saya, Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Dek, sedang apa nih? Waduh saya sedang di kos. Nah, akhirnya beliau, udah main saja ke rumah. Waktu itu saya kos di Ngalian, itu di perumahan Wahyu Tomo waktu itu. Saya di BPI, sama-sama di Ngalian. Saya datanglah ke sana. Singkat cerita, saya masuk rumah beliau. Saya ditanya, Dek, apa sudah makan? Wah, ini saya belum. Saya lalu dipersilakan makan, yuk sana makan ke belakang. Saya makan. Ingat saya waktu itu hadirin hadirat, saya makan 1 piring. Di situ lauknya ada lele kalau tidak salah, saya ingat itu ada lelenya, ada sayurnya, ada teh manisnya. Coba dihitung berapa itu kira-kira makanan yang saya makan yang diberikan oleh saya itu. Oke lah, saya kuruskan misalnya dalam bentuk uang itu kira-kira saat itu ya 10.000 atau bahkan 15.000. Nah, dari 5.000 saya dapat makanan yang hari itu saya sesungguhnya mau makan dengan uang 5.000, tapi saya mendapatkan ganti dari saya sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 15.000. Setelah makan, saya basa-basi, bersih-bersih begitu, lalu saya pamit, masih dikasih sangu 20.000. Saya masih ingat betul, 20.000. Jadi kalau dihitung 15.000 dengan 35.000, saya baru saja 2 jam yang lalu mengeluarkan 5.000 rupiah. Ini true story. Dan memang kita harus terus mengeksplor religious experience seperti ini, supaya kita yakin bahwa Allah itu memang pasti memberikan cash flow hari ini juga, cashback hari ini juga. Jadi menurut saya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita terima hari ini. Maka ketika kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kemudian disambung masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan seterusnya, itu perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau bahasa teman-teman milenial sekarang, berbagi
kita begitu berbagi, maka Allah begitu kontan mengganti kita hari ini. Bukan di akhirat nanti. Di akhirat nanti urusannya lain. Tapi di dunia ini kita mendapatkan cashback langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya memaknai bahwa pahala itu bisa kita terima ketika kita di dunia ini. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat, maka mari kita dalam kesempatan bulan Ramadan ini terus bereksplorasi, terus bertadabbur, terus merenungkan ulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat yang secara tekstual tadi saya sampaikan, tapi pada saat yang sama ayat-ayat Allah yang real harus kita baca. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ayat-ayat Allah. Saya mau berinfak 5.000 mendapatkan ganti makan siang plus sangu 20.000. Ini ayat Allah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terbantah. Bayangkan kalau kita misalnya berbagi 10.000, 20.000 atau bahkan di atas itu, pasti Allah akan mengganti yang berlipat ganda, dan itu tidak ilusi, itu tidak janji Allah kelak, tetapi janji Allah yang bisa kita terima. Karena itu alhamdulillah kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingannya, senantiasa mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berjalan di jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Kita berpuasa hari ini itu sedang berjalan di jalan siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu tidak kelak, tapi sejak hari ini ketika kita faham tentang atau kita membaca ayat tentang berbagi atau bersedekah atau berinfak atau zakat, dan kita melakukan itu, berarti kita berjalan di jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Tetapi kalau kita tidak melakukan berbagi, tidak mau mengeluarkan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita lepas dari siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim harus kita maknai sebagai jalan lurus yang kita jalani sejak hari ini, sejak Ramadan ini, dan terus ke depan. Itulah renungan kita dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mari kita selalu saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh secara individual dan soleh secara sosial dengan berbagi kepada sesama. Hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam renungan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi kita semua untuk terus bersemangat menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka meningkatkan kualitas keimanan kita, kadar ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan implementasinya adalah di ruang-ruang publik, di ruang-ruang masyarakat, di mana kita tidak bisa terpisahkan dari masyarakat itu. Sehingga presisinya, kedekatan kita dengan Allah itu sama dengan bagaimana kita harus dekat dengan saudara-saudara kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa qawli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imaman Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini anak saya ujian semester Iya, di Ibu. kampusnya di Unwahas, Pak. Saya minta tolong doanya ya Pak ya, supaya tes anak saya berjalan lancar. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Semoga anaknya diberikan kemudahan untuk tes. Semoga sukses selalu di Unwahas tesnya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak.